Ya, jadi kita belajar tegangan efektif dan distribusi tegangan. Cuma nanti kalau ada rame-rame nih, karena kita dekat tukang yang tutup ya. Nah, tegangan efektif itu kita belajar mencari tegangan vertikal pada satu titik di dalam tanah. Misalkan di sini itu tegangan nanti itu istilahnya adalah tegangan total. Ini vertikal ya. Tegangan total itu nanti sama dengan tegangan efektif dan tekanan eufori. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat di sini dulu supaya tahu bahwa tegangan itu sebetulnya gimana sih gitu ya. Jadi kalau tegangan total seperti ini itu saya besarkan sedikit ya. 200 kebesarannya ini. Nah, kalau ini ada satu, jadi ini ada bejana begitu, ini ada air, kemudian ini bawahnya ini tanah. Kalau kalian pasang suatu ini pipa ini, maka muka air pada pipa ini di titik A itu setinggi ini. Artinya di titik A ada tegangan setinggi kolom air ini. Jadi H1 kali gamma W ya. Makanya di sini gamma apa namanya? Bentar. Ini. Jadi di titik A itu tegangannya vertikal terjadi adalah akibat air gamma W setinggi H1 ya. Jadi ini setinggi ini. Makanya H1 kali gamma W. Cuma gambarnya ini digambar seperti ini bidang XY begitu ya. X ini Z ini X, tapi ini sebetulnya angka ini itu adalah tegangan vertikal. Jadi kita gambarkan vertikal pada satu titik ini susah, makanya dianggap nilainya horizontal, tapi sebetulnya tegangan vertikal. Kode presensinya dia ya di WA. Jadi iya tadi sudah tak fotokan. Itu gitu. Kemudian kalau kita lihat di titik C di tengah tadi kalau di titik A kan ada ini ya, kolom air setinggi ini. Kolom air setinggi ini ditambah bawahnya. Nah, bawahnya ini adalah akibat tanah yang jenuh ini. Di C ini antara A dan C ini ada gamma sat. Jadi karena dia terendam dalam air, maka tanah di sini adalah kondisi jenuh, ya. Sehingga titik C itu terbebani oleh air sebesar H1 kali gamma W tak tambah jarak antara A dan C, Z Z kali gamma sat. Jadi H1 kali gamma W ditambah Z kali gamma sat. Jadi hasilnya tegangan di C ini adalah tegangan di A tak tambah Z gamma sat. Terus membesar. Di bawah juga gitu. Di bawah ini itu sama dengan ini. Jadi kalau saudara punya titik C, tinggal nambahi saja tegangan tanah antara C dan B. Makanya di sini H1 gamma W ditambah H2 gamma Z. Sebetulnya total ini ya.
Tadi kan yang B ini kan Z kali gamma sa, Z kali gamma sa. Kalau di B berarti A ke B. Jadi setinggi H2 kalau lapisannya 1. Kalau ini seragam. Jadi ketebalan AB H2 kali gamma sat ya. Sehingga tegangan di titik A, di titik B sekian. Ini namanya tegangan total karena tegangan total itu nanti yang memikul tegangan itu di dalam satu titik ini titik A ini ada air saja. Kalau C ada air dan butir, sehingga di titik C itu nanti terdiri dari elemen air dan butir. Nah, tegangan yang dipikul oleh air itu namanya pore water pressure. Ya, jadi kalau di titik A ini ada air setinggi H1, makanya H1 kali HB. Di titik C ada gamma W tingginya H1 tambah Z, ya. H1 tambah Z kali air. Jadi anggap air dulu aja semua, tidak ada tanah. Ya. B juga gitu, H1, jadi total ini H1 tambah H2 kali gamma W. Jadi kolom air setinggi ini, di kolom air setinggi atas sampai B, ya. Nah, ini adalah tekanan air. Jadi tegangan total tadi itu merupakan penjumlahan daripada tekanan air pori U ditambah tegangan efektif. Nah, gamma asen. Tegangan efektif ini adalah tegangan yang dipikul oleh butirnya. Kalau di C tadi kan ada tanah jenuh, ya loh. Tanah jenuh itu yang memikul nanti air. Air itu kalau hukum Archimedes kan dia kalau ditekan ke bawah maka dia melawan ke atas dan segala arah sama besar, ya toh. Nah, kalau ada tekanan air setinggi AC maka dia ke bawahnya ya gamma W kali AC, jarak AC, tapi ditambah ini karena mukanya di sini. Jadi gamma W tambah A, gamma W tambah A, AC itu airnya saja. Nah, butirnya adalah yang tegangan efektif. Tegangan efektif itu maksudnya tegangan jenuh, ya. Tegangan yang ini jenuh ini tak kurangi air, jadi tak kurangi tekanan air pori, itu namanya tegangan efektif. Jadi tegangan total adalah penjumlahan daripada pore water pressure ditambah efektif stresnya. Kali ini tak tambah 0, tak tambah gamma 1 kali gamma W ini, ya. Terus ini Z gamma aksen tak tambah H1 tambah Z kali gamma W, ya. Ini kalau saudara tambahkan nanti H1 ini kalau diuraikan H1 gamma W ditambah Z gamma sat, karena ini gamma aksen kalau tak tambah gamma W menjadi tanah ini jenuh. Kalau gamma W itu airnya saja, kalau gamma aksen butirnya saja, ya. Jadi yang dipikul oleh butir sama yang dipikul oleh air kalau tak jumlahkan menjadi total. Ya. Di bawah juga gitu sama. Ini sama dengan total sama dengan efektif tak tambah. Sehingga kalau saudara sudah tahu U, sebetulnya efektif stres itu tinggal ngurangi saja, ya. Kalau misalkan saya nggak perlu ngitung ini, total stres tak kurangi U sama dengan efektif. Ini H1 kali gamma W tak kurangi kan? H1 kali gamma W hasilnya 0. Ini setinggi ini maksudnya ini kalau ini kan ini tak kurangi ini sama dengan sehingga kita muncul ini
dengan gamma melayang. Jadi gamma sat tak kurangi gamma W. Gitu. Nah, ini sehingga kita muncul tegangan efektif sama dengan tegangan total kurangi U. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tegangan total itu akibat berat air sama berat jenuh, karena jenuh. Air plus butir. Jadi jenuh itu maksudnya berat air sama ditambah berat butir. Itu menjadi gamma saturated. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum tak lanjutkan? Jelas, Pak. Ya. Nah, dari situ kita coba ulang dari awal. Karena kalau dari awal kamu akan bingung. Makanya tak bypass ini dulu. Kalau ini sudah paham, atasnya ini pasti tahu. Karena itu tadi itu ringkasan daripada atas ini. Ya. Nah, ini coba tegangan total di titik A sama dengan tegangan akibat air ditambah tegangan akibat gamma sat karena total. Ya toh? Jadi ini ketinggian ditambah ketinggian, ketebalan. Ya. Ketebalan di A airnya berapa? Ini melihat gambar 61. Gambar 61 itu mana? Nah, ini. Di titik A itu ada tegangan akibat air dan tanah jenuh, ya. Air setebal H, terus tanah jenuh mulai sini sampai sini. Kali gamma saat menjadi gamma total. Kalau tekanan air pori, kalau sekarang kita lihat. Kalau tekanan air pori, ini tadi sudah tekanan total ada 2. Kalau tekanan air pori, ketinggian air, ya tak? Ketinggian air. Ada. Jadi tekanan air pori itu adalah besarnya tekanan yang diakibatkan oleh air. Tekanan total kan dibagi 2, itu bagian yang dipikul oleh air, bagian yang dipikul oleh butir, itu namanya tekanan efektif. Kalau yang dipikul oleh air, tekanan air atau tekanan air pori. Terus ini tadi. Jadi kalau ini U, tekanan air porinya ya tinggi air. Di A ini tinggi airnya berapa meter? Dari ini kita tambah ini kali gamma B. Ya. Kalau total ketinggian ini kali gamma air, ketinggian ini tak kalikan gamma sat, itu total. Efektifnya gimana? Total tak kurangi U. Kalau U kan gamma W kali ini ditambah gamma W kali ini, atau langsung aja gamma W kali muka tanah sampai H. Ya. Kalau tidak ada genangan gini gimana? Ya mulai dari startnya dari muka tanah, ya nggak ada genangan. Jadi misalkan ini H ini nggak ada, ya. Di titik A ada tekanan air pori setinggi ini saja, gamma W kali ini. Terus totalnya berapa? Gamma sat kali tinggi ini. Tegangan efektifnya berapa? Tegangan total tak kurangi U, tekanan air pori. Jadi nggak usah dihitung lagi, langsung dikurangkan aja. Ya. Sigma aksen sama dengan sigma min U, itu artinya itu. Ya, atau tegangan efektif sama dengan ini. Nanti ketemunya sama, tegangan total tak kurangi U, ya. Ini namanya tegangan efektif. Yang ini, tapi ini tegangan total, jadi akibat apa namanya, yang gamma efektif ini sama dengan gamma efektif, ya. Air tak tambah efektif, jadi total sama dengan tekanan air tak tambah tegangan efektif. Maka tegangan efektif sama dengan ini tak larikan ke kiri, ya, sigma min U.
Kalau sigma sama dengan U tambah sigma aksen, maka sigma aksen sama dengan sigma dikurangi U. Ya. Bisa ya, ini kan pindah saja ya, komutatif ya. Iya, Pak. Oke. Ini sama saja, ini udah terangkan itu tadi. U di titik A ya ketinggian air sampai A, U di titik C ya ketinggian air sampai titik C, ketinggian U di B adalah tinggi air dari muka tanah sampai B ya. Muka tanah atau muka air, kalau airnya ada genangan ya muka air ya, kalau nggak ada genangan ya muka tanah sampai B. Itu seperti ini. Jadi panjang tapi uraiannya aslinya seperti ini ya. Kalau ada aliran itu nanti lain lagi. Misalkan ada istilahnya itu ada ini uplift gitu ya, ada ini artesis gitu ya. Misalkan ada sumber air dari bawah tanah, itu nanti ada aliran ke atas. Jadi tekanan air porinya dilawan nama ini, ada yang tekanan air akibat artesis tadi. Yang ini HC sama dengan 4T cos alpha per D kali gamma W, ini adalah pada kenaikan kapiler. Jadi kalau ini kita lihat langsung gambar ini. Gambar ini. Ya. Nah ini. Kalau ada air, saudara masukkan pipet, maka dia akan naik. Ini namanya kapilaritas. Jadi muka air tanahnya akan naik setinggi HC. Berapa HC maksimum? Ini maksimum paling tinggi berapa meter? Ini HC max sama dengan 4T0 per D kali gamma W. Ini tuh didekati aja lah. Kira-kira sama dengan 0,3 per D gamma W. Kenapa minus? Karena dia naik, ya. Berarti ini seolah-olah di sini ada tekanan ke atas, ya. Ini minus itu mas. Nah ini penurunannya dari sini. Jadi kalau mau penurunan dari sini. Nah ini loh tadi ya. Jadi misalkan ini air tanah, maka dia airnya akan naik. Ini namanya capillary saturation, jadi zona yang masih ada air karena kapilaritas. Kemudian atasnya lagi capillary fringe, kemudian discontinue water. Jadi ini sudah tidak kering, tidak basah jenuh. Jadi ini masih ada airnya sedikit dibanding yang ini masih sama dengan di bawahnya. Nah ini tadi ya, tekanan air pori sama dengan ketinggian kapilaritas kali gamma. Kenapa minus? Karena dia naik tadi ya. Sehingga tegangan efektifnya menjadi tegangan total kurangi U. Kalau ini pada zona kapiler, hati-hati, zona kapiler itu ini di sini ya, di atasnya. Tapi sipil itu biasanya kurang memperhatikan ini, diabaikan lah. Kapilaritas ini diabaikan aja. Kalau kamu mau teliti, ya ini caranya ya. Di titik yang efektif ini, jadi di sini di atas ini. Karena dia ketekan ke atas, makanya di sini sigma tegangan totalnya mengecil. U dikurangi U. Karena adanya kapilaritas setinggi HC tadi. Itu gitu. Ini T0-nya adalah gaya. Ini. Jadi ada gaya ke atas dilawan oleh beratnya kolom air W. T0 tegangan ini, tegangan apa istilahnya? Nah ini ya. Karena ada cekungan ini, maka dia ada tegangan kapiler. Tekanan kapiler ini T0. Nah ini T0 di sini
D0 kali V kali D ini keliling ya. D0 kan sekeliling pipet ini. Kali V kali D, jadi gaya kapiler kali kelilingnya menjadi gaya sama dengan V sama dengan V D kuadrat per 4. Ini kan volume air ini ya, volume ini kali gamma W, jadi V D kuadrat per 4 luas ini, luas pipet kalikan HC ketinggian, kalikan berat volumenya menjadi berat W, jadi ini tuh W, berat kolam air, sama dengan gaya yang menekan ke atas atau gaya kapiler. Makanya HC ini H kritis itu sama dengan, kalau ini tak kalikan perkalian silang, 4D0 VD per VD kuadrat, V-nya coret sehingga tinggal 4D0 per D gamma W. Nah ini gaya ini 4D0 itu kira-kira minus 0,3 ya, pendekatannya gitu. T0 nya berapa gaya kapilernya? 4 kali T0 itu kira-kira 0,3 lah. Jadi tekanan kapilernya ya sekitar 0,1 bulan ya. Nah ini contoh. Jadi ini semakin tinggi, kalau pipetnya porinya kecil, ininya kapilaritasnya tinggi. Kalau porinya besar, lebih rendah. Pasir, kerikil itu porinya besar jadi rendah. Kalau lempung porinya kecil, kapilaritasnya tinggi. Jadi artinya gini, semakin kecil kapilernya, porinya, maka kapilaritasnya semakin besar. Jadi butiran yang semakin kecil itu menghasilkan kapilaritas yang semakin besar. Gitu. Kira-kira berapa di sini? D, diameter kapilernya adalah D10 per 5, jadi 20% daripada D10. Ini diameter cupnya ini ya, porinya itu kira-kira, ini kan D10 kan 10% daripada ayakan itu lolos, 10% lolos ayakan itu kan gitu. Pada saat klasifikasi tanah kemarin kan ada D10 ya, dari ayakan ini, terus dibagi angka 5 ketemu ini diameter pori ini, cupnya ini. Kalau ini semakin besar naiknya kapiler semakin kecil. Ini tadi ya pendekatannya. Terus ada tekanan ke samping, abaikan saja. Sehingga tekanannya kalau aslinya kan startnya dari muka tanah sini, tapi ini ada kapilaritas, berarti ada naik, ini ada naik lagi, sehingga tegangan totalnya punya ini ada kenaikan, naik, terus ini berkurang menjadi 0, jadi asymptotis. Sebetulnya tarik garis saja ini juga ini kesalahan 0, tapi aslinya dia asymptotis. Parabola ya, parabola. Ini U-nya sehingga tekanan efektifnya menjadi besar, padahal dia kondisi ring. Tapi karena kapilaritas, maka dia tegangan efektifnya semakin besar. Artinya kapilaritas menambah tegangan efektif. Ya, artinya begitu. Kalimat gambar ini. Nah, ini dilanjutkan pada distribusi tegangan. Cuma hari Rabu, hari Senin libur ya, Ini untuk tegangan efektif. Hari minggu depan kita lanjutkan dengan distribusi tegangan ya. Ada di sini.
Siapa tadi yang absen tadi? Saiful Islam. Sakit dia. Ini distribusi tegangan ya. Nanti ada beban. Oh belum. Distribusi tegangan. Besok belajar ini akibat beban terpusat, bagaimana distribusinya ke bawah, ke lapisan bawahnya ya. Ini beban terpusat, nanti bisa pakai rumus atau grafik. Kalau pakai rumus ini ya, kalau pakai grafik koefisiennya ini ya. Kemudian ada dua grafik di sini, nggak jelas ini apa ini tulisannya. Ini nggak jelas, saya nggak bisa baca. Salah satu yang dipakai. Terus kalau beban garis gimana? Line load ini ya. Misalkan ada kereta lewat gitu ya, itu pada rel itu, sepanjang rel itu bisa dianggap sebagai beban garis ya. Itu ini beban merata berbentuk lingkaran, jadi misalkan dasar tangki gitu ya. Dasar tangki ini nanti pakai koefisien. Terus rumusnya cuma satu. Ini tegangan vertikal akibat beban itu sama dengan beban meratanya tak kalikan faktor pengaruh atau influence faktor. Nah ini yang beda-beda. I-nya beda-beda tergantung bentuk beban. Kalau bentuk bebannya adalah lingkaran, nanti I-nya pakai grafik ini, ya, pakai grafik ini. Kalau I-nya berbentuk persegi, pakai grafik ini, jadi beda-beda. Tapi kalau persegi itu titik di bawah pojok. Kalau yang lingkaran itu adalah tepat di tengah lingkarannya ya. Berapa? Kalau menjauh ke sana, nah ini nanti ada X-nya berapa, Z-nya berapa dibandingkan dengan jari-jarinya ini, R-nya berapa, miringnya ini ya. Nanti ketemu pengaruhnya. Jadi semakin jauh ya semakin kecil. Ini semakin jauh ke bawah ya semakin kecil tegangannya. Ini kalau pojok, kita hanya pojok ya. Nanti kalau misalkan kotak besar berarti kita pusatnya di kotak-kotak gitu, jadi ada 4 kotak. Kalau digabungkan jadi 1 kotak besar ya. Tapi ngitungnya 4 kali. Tapi dihitung sekali aja nanti dikali 4 ya. Terus ini kalau trapesium, bentuknya trapesium seperti ini. Nah, jadi misalkan potongan setengah timbunan bentuk trapesium separuhnya aja. Ini berada di pusatnya di bawah ini, di tengah-tengah. Kalau ini tak teruskan kan trapesium besar ya. Di pusatnya kita hitung separuh saja, nanti hasilnya dikalikan 2. Ini kalau tak terbatas, panjang tak terbatas, ya. Bentuk segitiga panjang ini terbatas, kalau ini tak terbatas. Ini trapesium itu memanjangkan. Kalau ini segitiga terbatas, seperti oprit ya, tanjakan ke jembatan itu kan ada timbunan segitiga ini ya. Ini nanti pakai grafik ini, tapi hanya titik di sudutnya sini saja, gitu ya. Kemudian ini ada I, ini ada M, jumlah elemen. Nanti kalau tak beraturan ini kita pakai Newmark, ini ya, Newmark. Jadi nanti petanya apa luasannya itu di skala terhadap ini, digambar ulang atau di template kan sini, jadi di overlay kan, dihitung, jadi semacam dihitung apa namanya luasan ini satu kotak ini irisan ini semakin ke sana, irisan yang besar itu senilai dengan ini, ada tulisannya ini 1 banding berapa ini skalanya ini 0,00 berapa. Jadi kalau dia melingkupi semua kotak ini, 1 kotak penuh ini besar ini nilainya 1, jadi faktor pengaruhnya 1. Tapi kalau separuh ya 0,5, seperempat ya 0,2. Itu gitu. Minggu depan aja ini detailnya kita pelajari. Ini tadi gambaran singkat
bagaimana distribusi tergantung itu ya. Jadi kalau tak ulang bentuknya beban terpusat, misalkan ada tiang panjang atau ada beban dari atas, misalkan ada apa namanya lingkaran kecil atau tiang kita masukkan karena ujungnya itu sebagai beban terpusat. Terus kalau ini beban terpusat, beban garis, misalkan ada beban yang terpusat tapi berjalan, ya, hanya misalkan roda mobil itu bisa dianggap sebagai beban garis kalau waktu berjalan, ya. Kalau diam dia menjadi beban di T. Terus ini ada beban merata tapi bentuknya lingkaran, misalkan tangki, dasarnya kan gini ya, berat tangki dibagi luasan menjadi tegangan di permukaan tanah. Nah, di bawah sini berapa tegangannya dengan grafik ini. Kalau bentuknya kotak persegi, grafiknya ini, ya, faktor pengaruhnya. Rumusnya cuma satu toh. Sigma Z sama dengan I kali I0. I-nya yang beda-beda tergantung bentuk. Terus kalau trapesium grafik ini, kalau segitiga ini grafik ini. Ya, kalau tidak beraturan pakai Newmark, ya. Kira-kira gitu anunya materi yang ada pertanyaan yang materi sebelumnya. Itu gampang sekali kok, tegangan total sama dengan beban total dikalikan ini gamma total dikalikan ketebalan ditambah gamma air dikalikan ketebalan menjadi gamma total sama dengan gamma air tegangan akibat air sama tegangan akibat butir. Kalau tegangan akibat air itu gamma W kali H, tegangan efektif gamma aksar kali H. Kalau terjunlah menjadi tegangan total gamma aksar kali H, ya. Bisa ya? Bisa Pak, insya Allah. Saya kira kuliahnya sampai sekian aja. Nanti Senin libur, Rabu nanti dipelajari ya. Sudah tak kirim kok ini lewat WA group materinya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhiri kuliahnya. Sampai sekian.